Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Prastio, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Akuntansi, program studi D3 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya ingin memaparkan tentang tugas akhir saya yang berjudul Dampak Pandemi Novel Coronavirus atau COVID-19 terhadap pinjaman Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka, Kantor Unit Pasar Minggu, Cabang Pasar Minggu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Mulyanto, SEMM, selaku dosen pembimbing 1 saya, dan juga Ibu Dr. Andra Endang Purwaningrum, MM, selaku dosen pembimbing 2 saya, yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing saya dalam penyusunan tugas akhir ini. Hal yang kita bahas adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui, bisnis perbankan di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat. Kita dapat dengan mudah menemukan bank di setiap kecamatan, bahkan setiap kelurahan di wilayah rumah kita. Menurut data statistik perbankan Indonesia pada tahun 2018, terdapat 115 bank komersial dan 1.593 bank perkreditan rakyat yang beroperasi di Indonesia yang dengan beragam produk dan jasa yang ditawarkan. Tetapi pada tahun 2020, kinerja Bank Perbankan Indonesia mengalami hambatan dikarenakan pandemi COVID-19. Seperti yang terdapat pada grafik berikut ini, kita dapat melihat bahwa perkembangan kredit dan NPL bank umum mengalami penurunan. Dimulai dari penyaluran kredit yang terus menurun dan juga NPL yang terus meningkat. Kemudian Bank BRI dipilih dikarenakan pada tahun 2020 sebanyak 82,13% total kredit Bank Rakyat Indonesia disumbang oleh segmen usaha mikro, kecil, dan menengah. Padahal UMKM merupakan usaha yang sangat rentan terdampak COVID-19 dikarenakan modalnya yang rendah. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mendeskripsikan kredit umum pedesaan atau Kupedes BRI, kemudian mendeskripsikan dampak pandemi COVID-19 terhadap NPL dan DPK Kupedes, mendeskripsikan kebijakan pinjaman Kupedes, mendeskripsikan strategi pemasaran pinjaman Kupedes, mendeskripsikan penyelamatan pinjaman Kupedes yang bermasalah. Diharapkan, laporan tugas akhir ini bisa menjadi bahan informasi dan bahan dasar berkaitan dengan dampak atau kinerja kredit di masa pandemi, dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, dan juga dapat menambah pemahaman khazanah kepustakaan serta pengembangan ilmu. Pinjaman pustaka, seperti yang kita ketahui, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Tujuan kredit adalah mencari keuntungan. Mencari keuntungan dimaksudkan adalah memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut yang berupa bunga. Kemudian membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Kemudian bisa membantu pemerintah. Dengan banyaknya kredit, berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Selanjutnya adalah jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit berdasarkan kegunaan dapat dibedakan menjadi kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan perusahaan, perluasan usaha, atau membangun proyek atau pabrik baru, atau untuk keperluan rehabilitasi. Untuk kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Dalam segi jenis berdasarkan waktu, kredit dibedakan menjadi kredit jangka pendek, yaitu kredit dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun ataupun 1 tahun. Kemudian kredit jangka menengah, kredit dengan jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kemudian kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Berdasarkan tujuan, kredit dibedakan menjadi 2, yaitu kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Yang kedua, kredit konsumtif,
yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Profil Bank BRI. Bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatannya adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank BRI pada tahun 2020 mempunyai jumlah unit kerja mencapai 9.030 dan kapitalisasi pasar BRI mencapai 514,35 triliun rupiah. Sejarah singkat BRI. Pada tahun 1895, BRI berdiri di Purwokerto, Jawa Tengah. Didirikan oleh Raden B.I. Arya Wiratmaja dengan nama The Purwokertos Hope and Spalt Bank in the Last of Dawn, yang mana awalnya digunakan Bank BRI merupakan lembaga untuk mengelola dana kas masjid untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat. Kemudian pada tahun 1946, lembaga ini berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946. Dan pada tahun 1960, Bank BRI berlebur menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Dan tahun 1965 menjadi Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan, dan Bank Indonesia Unit 2 Bidang Ekspor Impor. Selanjutnya, pada tahun 1992, lembaga ini berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia yang telah menjadi perseroan terbatas. Dan pada tahun 2003, Bank BRI melepas 30% sahamnya untuk masyarakat dan menjadikan Bank BRI sebagai perusahaan publik. Pembahasan gambaran Kupedes. Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat digunakan untuk membiayai semua sektor usaha. Dengan segmen yang dituju adalah mikro yang dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan investasi. Seperti yang kita ketahui, tabel angsuran kredit Kupedes. Kredit Kupedes dapat diketahui angsuran per bulannya melalui rumus plafon dibagi waktu ditambah bunga dibagi bunga per bulan dikali plafon. Sebagai contoh, jika kita ingin meminjam Kupedes sebanyak 20 juta selama 24 bulan, maka angsuran per bulan yang harus kita bayarkan adalah 20 juta dibagi 24 ditambah 1,2% kali 20 juta dengan total 1.073.400 per bulan. Untuk mengajukan Kupedes, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur adalah 1. Usaha minimal berjalan selama 1 tahun, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, pas foto, surat keterangan usaha, fotokopi dan asli jaminan kredit berdasarkan jumlah plafon yang diajukan. Kupedes memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah gratis konsultasi bisnis, di mana nasabah bisa mendapatkan konsultasi bisnis untuk pengembangan usahanya melalui platform digital bernama Link UMKM. Kemudian proses pencariannya cepat. Melalui platform digital BRI yang bernama Blispot, proses pencairan Kupedes membutuhkan waktu hanya 2 hari, sehingga debitur bisa langsung menggunakan dana pinjamannya. Selanjutnya adalah fasilitas asuransi mikro. Nasabah Kupedes mendapatkan asuransi jiwa kredit, jiwa kesehatan, dan meninggal dunia yang di-cover oleh anak perusahaan BRI yaitu BRILife. Sehingga jika nasabah meninggal dunia, sisa pinjaman di-cover oleh BRILife. Kemudian pada masa pandemi ini, kebijakan analisa permohonan kredit berubah. Sebelumnya, repayment capacity atau kemampuan pelanggan atau nasabah untuk membayar kembali utangnya sebesar 70% dari laba bersih calon debitur. Tetapi dikarenakan adanya pandemi berubah menjadi 50% dari laba bersih calon debitur.
Sehingga berdasarkan analisa perhitungan dapat diketahui sebagai berikut. Dengan Bapak X mengajukan permohonan kredit 150 juta dengan jangka waktu 60 bulan. Hubungannya adalah 0,92%. Dengan laba bersih yang diketahui adalah 6 juta per bulan. Jika Bapak X ini mengajukan sebelum pandemi, maka dia bisa mendapatkan permohonan kredit sebanyak itu. Jika sesudah pandemi, revisinya hanya 50% atau 3 juta, di mana revisi tersebut di bawah angsuran per bulan yang diharuskan membayar oleh Bank BRI. Dampak COVID-19 terhadap NPL dan DPK Kupedes BRI Unit Pasar Minggu. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 11 PBI 2015, status bank yang layak dalam penyaluran kredit adalah tingkat NPL yang kurang dari 5% dari total kredit. Semakin tinggi nilai tersebut, maka bank tersebut semakin tidak sehat. Dan kredit dalam perhatian khusus menjadi kredit yang dikategorikan buruk oleh kebanyakan bank. Padahal DPK termasuk performing loan. Dalam grafik perkembangan Kupedes BRI Unit Pasar Minggu ini, kita dapat melihat bahwa terjadi penurunan kinerja mulai dari kuartal pertama tahun 2020. Dapat kita lihat, penyaluran kredit pada kuartal pertama tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 4,92%, dari 5,48 miliar menjadi 5,2 miliar. Begitu pula kuartal kedua tahun 2020, merupakan penurunan yang cukup dalam, sebesar 76,5%, sebesar 69,5%, di mana pada kuartal kedua tahun 2019, Bank BRI unit dapat menyalurkan kredit sebesar 6,3 miliar, tapi pada kuartal kedua tahun 2020 hanya bisa menyalurkan 1,9 miliar. Tapi untuk DPK dan NPL Bank BRI unit Pasar Minggu dapat terjaga, menandakan bahwa manajemen BRI unit Pasar Minggu dapat merawat debitur dan menyelesaikan kredit bermasalah dengan baik. Strategi pemasaran Kupedes BRI unit Pasar Minggu. Strategi produknya dikarenakan BRI unit Pasar Minggu dekat dengan pasar tradisional, mereka memasarkan produk Kupedes dan KUR, di mana KUR dan Kupedes ini disasarkan kepada segmen UMKM. Kemudian untuk harga, di perbankan strategi harga yang digunakan adalah tingkat suku bunga, di mana tingkat suku bunga Kupedes cukup kompetitif, mulai dari 0,9% dengan jangka waktu yang lumayan lama 60 bulan. Untuk strategi promosi yang digunakan adalah direct sales, yaitu penawaran produk secara langsung dengan turun ke pasar, menawarkan ke pelaku UMKM di daerah tertentu. Yang kedua adalah penyebaran brosur ke agen briling, dan yang ketiga adalah dengan cara link and match atau link, yaitu dari mulut ke mulut, yaitu memberikan arahan kepada debitur untuk merekomendasikan produknya kepada kerabat dan teman dekatnya. Tetapi pada saat pandemi, BRI melakukan perubahan strategi promosi, di mana mereka mengurangi direct sales dan menggunakan strategi dalam jaringan atau by telepon dengan memanfaatkan data calon peminjam potensial atau CPP yang berasal dari debitur yang telah lunas putus, debitur yang mendekati jatuh tempo, dan paguyuban para pelaku usaha atau pedagang. Kemudian upaya penyelamatan kredit bermasalah. Secara garis besar, upaya yang dilakukan BRI untuk menyelamatkan kredit Kupedes yang bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi kredit, yaitu perubahan syarat-syarat kredit, yang mana salah satunya adalah penambahan jangka waktu dan melakukan penambahan dana bank atau supresi kredit. Penambahan jangka waktu tersebut untuk kredit modal kerja sampai dengan 5 tahun dan untuk kredit investasi sampai dengan 10 tahun. Tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Mantri BRI atau Marketing BRI. Yang pertama adalah
memastikan terlebih dahulu kendala apa yang dihadapi oleh debitur, sehingga debitur kesulitan untuk membayar. Kemudian, setelah dipastikan, Mantri dapat melakukan penyesuaian terhadap angsuran debitur dan kemampuan debitur. Biasanya, kendala yang dihadapi adalah penurunan omset ataupun telah wafatnya salah satu anggota keluarga atau pasangan, sehingga debitur kesulitan untuk membayar angsuran. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka bank melakukan upaya penyaluran dengan cara melakukan penjualan terhadap agunan yang telah diperjanjikan sebelumnya pada surat perjanjian kredit. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pandemi COVID-19 sangat berdampak pada penyaluran dan perkembangan kredit pedes di BRI unit Pasar Minggu. Terlebih, pada saat PSBB kemarin, di mana mobilisasi para marketing unit Pasar Minggu sangat terbatas, dan juga adanya produk KUR yang mana mendapatkan subsidi dari pemerintah, yang mana membuat UMKM menjadi lebih memilih produk KUR tersebut. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang tepatnya perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.